menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Rizky Febian tak perlu kembalikan uang yang diberikan Doni Salmanan. Kasus penipuan trading quotex yang dipelopori oleh Doni Salmanan semakin melebar dan menyeret nama sejumlah publik figur. Setelah Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka dugaan penipuan melalui trading quotex, tak sedikit publik figur yang ikut terkena imbasnya. Mulai dari gamers Reza Arab, Rizky Febian hingga pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora, satu persatu mereka disebut akan dipanggil oleh Bareskrim Polri. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 7 Maret 2022, kini putra sulung komedian Sule Rizky Febian tengah menjalani pemeriksaan. Sebagai informasi, Rizky Febian disebut-sebut pernah menerima uang sebesar 400 juta rupiah dari Doni Salmanan. Menghadiri panggilan sebagai saksi, Rizky Febian telah menjalani pemeriksaan selama 4 jam. Bahkan pria yang akrab disapa Iki itu diketahui telah dicecar dengan 19 pertanyaan dari penyidik. Kemudian ditambahkan dari tribunnews.com, Rizky Febian dikabarkan tak perlu mengembalikan uang pemberian dari Doni Salmanan. Hal ini diduga lantaran uang 400 juta rupiah yang diterima oleh Rizky Febian adalah biaya dari Doni Salmanan yang membayar lelang minuman yang dibuat sang penyanyi. Sebagaimana diketahui, pelelangan itu terjadi di Instagram beberapa waktu lalu. Sementara itu, Rizky Febian yang baru saja keluar dari pemeriksaan kemarin mengaku santai dengan namanya yang terseret dalam kasus ini. Kepada awak media, ia mengaku tak keberatan menjalani pemeriksaan atas kasus Doni Salmanan. Pria yang akrab disapa Iki itu mengaku menjalani pemeriksaan dengan baik dan bisa menjawab semua pertanyaan penyidik. Berikut wawancara dengan Rizky Febian dan kuasa hukumnya. Penyidik tidak sedikit pun diterima oleh Rizky dan sudah disampaikan kemana-mana saja uang tersebut dialirkan. Jadi Rizky Febian, kenapa? Apa? September 2021. Semuanya sudah dijelaskan kemana uang tersebut. Uang tersebut diserahkan untuk donasi. Semua sudah kita sampaikan kepada penyidik semua. Jadi Rizky tidak pernah menerima sedikit pun uang yang diterima dari situ dan akhirnya disalurkan kepada donasi itu. Jadi tidak ada uang yang diterima oleh Rizky. Tidak ada keharusan untuk mengembalikan uang berarti ya, Bang? Tidak ada. Waktu itu langsung 400 karena waktu itu memenangkan sebuah bid lelang dimenangkan oleh DS 400. Nah, uang tersebut sudah tahu dipergunakan untuk donasi dan itu sudah disalurkan oleh Rizky Febian. Tidak ada kewajiban mengembalikan ya, Bang? Jadi tidak ada kewajiban. Berita selanjutnya datang dari Dodi Sudrajat, pasrah terima hasil sidang hak perwalian Gala. Ayah mendiang Vanessa Angel yakni Dodi Sudrajat kini pasrah dan akan menerima hasil akhir dari sidang hak perwalian cucunya yakni Gala Sky. Diketahui sidang hak perwalian Gala Sky kini masih bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan pelapor Faisal dan telapor Dodi Sudrajat. Meski sebelumnya sempat ngotot ingin mendapatkan hak perwalian Gala Sky, kini Dodi Sudrajat tak masalah apabila hak perwalian Gala Sky jatuh ke tangan Faisal. Terbaru di sidang hak perwalian Gala Sky, Dodi Sudrajat menghadirkan saksi ahli yaitu Kiai Hamdan Rashid dari anggota Fatwa MUI dan saksi fakta yakni mantan pekerja Vanessa Angel. Untuk hasil akhir, Faisal dan Dodi Sudrajat akan menjalankan 3 kali persidangan. Gugatan Faisal terhadap Dodi Sudrajat telah resmi terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Berikut wawancara dengan Dodi Sudrajat dan kuasa hukumnya. Penjelasannya cukup memuaskan ya, tadi banyak sekali ya, saya juga jadi belajar ya dengan Pak Kiai tentang hukum agama di dalam tadi, jadi cukup puas lah. Dan tadi ada diskusi juga dengan Pak Hakim, dengan Pak Kiai ya. Adanya harapan masalah ini harapan apa? harapan untuk
asuh Gala juga. Hak asuh jadi sebenarnya it's nothing tulus, yang penting siapapun nantinya yang menjadi hak asuh semuanya juga untuk yang terbaik ya untuk Gala. Jadi juga nggak terlalu ngotot juga untuk mau ini kan ya apa ikuti aja lah persidangannya. Kalau pun nanti ke Pak Faisal, syukur alhamdulillah dia paketnya. Kalau ke Dedi ya syukur juga, itu dia nggak kemana apa-apa, Gala nggak kemana-mana, ya kan? Doakan aja yang terbaik. Pak Dodi, ini masalah Galanya belum selesai, Pak Dodi sudah kembali itu. Saya tidak mau menjawab pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan pengadilan ini. Ya, mohon maaf teman-teman. Pak Dodi, jawabnya masih pengadilan itu aja ya Pak Dodi. Berarti masih ada harapan, Pak? Masih ada harapan sih, masih ada harapan. Bukan dalam hal rumah tangganya. Oh, enggak, kan Dedi nggak mau jawab ya. Dedi. Oke. Berita selanjutnya, LDR dengan suami Tasya Kamila ungkap cara beri pengertian ke anaknya. Siapa yang tidak mengenal sosok penyanyi cilik Tasya Kamila? Kini sang penyanyi cilik telah tumbuh dewasa dan menjadi seorang ibu dari anaknya yang bernama Arrasya Wardana Bakhtiar. Berkarir serta mengurus anak dan suaminya Randi Bakhtiar menjadi hal yang dijalankan oleh seorang Tasya Kamila. Namun kini Tasya harus berpisah sementara dengan Randi Bakhtiar yang saat ini sedang menempuh pendidikan S2 di Amerika Serikat. Hal ini membuat Tasya Kamila perlu memberikan pengertian dan penjelasan kepada anaknya bahwa sang ayah sedang bersekolah di sana. Pada sebuah acara yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Brawijaya Hospital Antasari dalam rangka soft opening New Building and Hospital Tour Brawijaya Hospital Antasari pada Rabu lalu, Tasya Kamila hadir sebagai guest speaker pada acara tersebut. Dalam sebuah kesempatan, Tasya menceritakan mengenai Arrasya anaknya yang sangat pengertian pada saat awal suaminya pergi ke Amerika untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, dirinya juga mengatakan bahwa ia telah memberikan pengertian dan penjelasan kepada Arrasya sebulan sebelum suaminya berangkat. Tasya juga mengatakan kepada Arrasya bahwa Randi Bakhtiar, ayahnya, akan pergi bersekolah jauh di Amerika. Tasya juga mengungkapkan bahwa Arrasya tinggal di New York selama 1 bulan. Sang anak sempat melihat sekolah ayahnya serta melihat kegiatan yang dilakukan sehari-hari oleh ayahnya. Tasya juga bercerita bahwa sebelum pulang kembali ke Indonesia, ia juga memberi pengertian pada putranya. Di samping itu, Tasya mengungkapkan bahwa Arrasya memanggil neneknya dengan sebutan Nona. Tasya juga mengungkapkan bahwa ketika itu dirinya menjelaskan saat Arrasya bertanya mengenai ayahnya. Berikut wawancara dengan Tasya Kamila. Banyak kan sekarang lagi sekolah ya di Amerika ya? Ya itu berapa lama sih prosesnya mungkin? Insya Allah Desember sih lulus. Desember tahun ini lulus. Ya itu cara kamu untuk misalnya kayak Ra nanyain papanya, kangen papanya itu seperti apa sih mungkin jauh dari papanya? Iya, Arrasya sangat pengertian sih ya, karena kan pas awalnya suami aku ke Amerika kita nganterin barang-barang dan itu udah kayak aku briefing terus tuh Arrasya udah dari kayak sebulan sebelumnya deh kayaknya. Aku bilang, papa mau sekolah di Amerika jauh sekali sekolahnya, kita harus naik pesawat dulu. Kita harus naik pesawat dulu yang lama, Arrasya sampai tidur, bangun lagi baru sampai sana, nanti papa sekolah di New York. Kemudian dia ngerasain kan 1 bulan kita waktu itu tinggal di New York, dia lihat juga sekolah papanya seperti apa, kegiatan sehari-harinya seperti apa. Ketika pulang, aku juga briefing dulu gitu, nanti yang pulang ke Jakarta cuman mama, Arrasya sama Nona ya, Nona tuh mamaku. Jadi dia kalau panggil neneknya Nona, dan waktu itu mamaku juga nganterin kan. Yang pulang ke Jakarta hanya mama, Arrasya dan Nona. Papa di mana? Papa di New York. Papa ngapain? Papa sekolah gitu. Jadi sampai sekarang dia paham kalau papanya tuh lagi sekolah di New York. Kemudian kemarin pas lagi liburan akhir tahun baru kan papanya pulang, dia seneng banget bisa ketemu papanya. Dan selama ini sih kita selalu adain jadwal rutin video call sih, pagi ketika aku baru bangun, ketika Arrasya baru bangun, itu keadaannya Randi di sana malam mau tidur, dan malam ketika Randi mau tidur dan malam ketika aku mau tidur dan Randi baru bangun tidur gitu. Jadi kayak udah sehari 2 kali udah ada queue time wajib gitu antara aku sama suamiku dan juga Arrasya pastinya. Kabar bahagia selanjutnya datang dari Prilly Latukonsina yang bahagia film yang digarapnya raih rekor muri. Film Kukira Kau Rumah mendapat rekor muri usai berhasil menembus 2 juta penonton.
Ini jadi film perdana dari Umay Shahab sebagai sutradara dan Prilly Latukonsina sebagai produser. Film tersebut meraih rekor muri sebagai film dengan penonton terbanyak di masa pandemi. Prilly merasa sangat bersyukur atas raihan tersebut karena sejak awal jumlah penonton bukanlah target utamanya. Sama halnya dengan Prilly, Umay tak menyangka mendapat sambutan positif dalam film perdana yang ia sutradarai. Film Kukira Kau Rumah merupakan buah dari kolaborasi perdana antara MD Pictures dan Cinemaku Pictures. Prilly mengatakan bahwa ini penghargaan yang benar-benar luar biasa kepada first time produser Prilly dan first time sutradara Umay Shahab. Film tersebut berhasil meraih banyak penonton karena dirasa mewakili perasaan para penderita gangguan kesehatan mental. Berikut wawancara dengan Prilly Latukonsina. Filmnya perasaannya nih, aduh seneng banget karena yang bikin lebih seneng adalah ini tuh masa pandemi ya, dimana benar-benar masa yang susah banget untuk kita semua, terlebih lagi untuk industri film, dimana kan waktu pandemi kita ngerasain nih bioskop tutup, terus pas Kukira Kau Rumah tayang juga kapasitasnya nggak full, ada kursi yang nggak bisa diisi, kita harus berjarak. Jadi kekhawatiran aku sebagai produser film ini tayang di bioskop itu gede banget. Hari pertama tayang tuh sampai nggak bisa tidur, sampai nggak cek handphone, cek studio, karena benar-benar ini project pertama kan. Pastilah pengen filmnya ditonton sama banyak orang. Tapi nggak muluk-muluk juga sampai 2 juta sih sebenarnya. Nggak targetin sampai 2 juta, 100.000 aja aku udah seneng banget karena ada 100.000 orang nih yang nonton karya pertama aku gitu. Tapi ternyata luar biasa, emang rencana Tuhan sampai 2 juta itu seneng banget karena ini bisa menjadi awal lagi film Indonesia bisa box office, dan yang paling penting orang bisa kembali lagi ke bioskop, udah nggak takut lagi ke bioskop, dan akhirnya kita bisa hidup lebih normal lagi gitu dari sebelumnya kan. Kita udah ada hiburan baru lagi, bioskop yang tadinya sempat tutup gitu. Apa yang membuat kamu tidak percaya sampai Berita selanjutnya, Puput Sudrajat sudah lama ingin bercerai dari Dodi Sudrajat. Puput rupanya sudah lama ingin dipisah dari suaminya yakni Dodi Sudrajat. Namun ia selama ini berusaha untuk tetap bertahan, terutama sejak Vanessa Angel anak sambungnya meninggal dunia. Kala itu Puput merasa kasihan apabila melayangkan gugatan cerai terhadap Dodi dalam suasana duka. Tentu dengan harapan hubungannya dengan Dodi membaik. Puput pun berusaha menekan keinginannya bercerai kala itu. Tapi apa daya, ternyata usahanya bertahan dengan Dodi tidak berlangsung lama. Puput merasa saat ini adalah waktu yang tepat untuk menggugat cerai Dodi Sudrajat. Kerap tampil mesra di media sosial, siapa sangka Puput Sudrajat sudah melayangkan gugatan cerai pada Dodi Sudrajat. Gugatan cerai tersebut bahkan telah terdaftar di Pengadilan Agama. Apa yang menyebabkan Puput menggugat cerai Dodi? Disampaikan kuasa hukum Puput, Halim Perdana Kusuma, Puput rupanya menganggap Dodi memiliki kesalahan fatal. Hal tersebut yang akhirnya jadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga mereka. Keduanya juga telah pisah ranjang selama 3 bulan belakangan. Berikut wawancara dengan tim kuasa hukum Puput Sudrajat. Kita dari tim kuasa Ibu Puput bahwasanya pada tanggal 11 Maret 2022 Ibu Puput berkonsultasi ke kantor kita membicarakan terkait ingin bercerai dengan Pak Dodi. Kita mendengarkan cerita bahwasanya ternyata terpenuhi unsur untuk mengajukan gugatan. Dan pada tanggal 11 juga kita Ibu Puput menandatangani surat kuasa untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Pada hari Senin surat kuasa kita daftarkan, surat kuasa dan gugatan kita daftarkan, dan pada hari Selasa keluar nomor perkara 516 PDTG 2022 PA Jakarta Pusat. Adapun awal mulanya tidak harmonis rumah tangga Mbak Puput dengan Pak Dodi sejak 2018. Dan seiring berjalan ternyata Ibu Puput masih ingin mendamaikan rumah tangga ini agar harmonis. Seiring berjalan ternyata Mbak Puput sudah tidak tahan terhadap
dengan sikapnya Pak Dodi, akhirnya Mbak Puput mulai mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Apa sih Mas yang bikin kayak cekcok atau masalah ekonomi kah atau emang beda pendapat aja gitu dari ceritanya Mbak Puput? Ya karena ini bersifat privasi ya, kalau percekcokan ya pasti dalam rumah tangga ada percekcokan, tapi kalau terus menerus yang orang pun pasti sudah tidak tahan, makanya Mbak Puput mengajukan gugatan cerai. Yang digugat apa aja tuh selain cerai? Perceraian dengan hak asuh anak, karena anak masih di bawah umur 12 tahun, otomatis jatuh ke ibu, tapi kita tetap mengajukan hak asuh anak. Untuk harta gono gini sendiri? Sejauh ini Mbak Puput belum ada komunikasi terkait harta gono gini ya Mbak. Bang, kabarnya Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara.